Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal halimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kemarin telah terjadi kalau tidak salah tanggal 7 Desember yang mana terjadi tentang pengeboman atau bom bunuh diri yang mana katanya mengkaitkan adalah jihad, saudara. Pada kesempatan video kali ini sesuai dengan judul video kali ini yang mana sebelum saya akan bahas lebih dalam terkait pada video judul kali ini, sebelumnya saya ingin membacakan berita tentang sedikitnya terjadi kronologi tentang pengeboman di Astana Anyar, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya mengutip berita dari CNN Indonesia, saudara. Fakta-fakta bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. CNN Indonesia Jakarta. CNN Indonesia, aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 7 bulan 12 sekitar pukul 08.20 WIB membuat satu anggota polisi tewas dan belasan orang luka-luka. Peristiwa itu terjadi saat jajaran Polsek Astana Anyar tengah menggelar apel pagi. Peristiwa itu menarik atensi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah mengunjungi lokasi bom bunuh diri tersebut. Mengungkap pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar merupakan mantan narapidana kasus terorisme bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim. Korban 11 orang, 2 tewas. Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Irjen Suntana menyebut jumlah korban bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar sebanyak 11 orang. Jumlah ini termasuk pelaku yang tewas di lokasi akibat ledakan bom. Menurut Suntana, korban lain adalah 1 orang anggota Polri yang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka. Akibat ledakan 11 orang korban, 1 orang meninggal. Aibda Sopyan dan sambil kategori luka akibat pecahan bom tersebut, ujar Sustana. Pelaku bawa kertas yang berisi protes RKUHP. Listio menyatakan pelaku bom bunuh diri Agus Sujatno turut membawa sejumlah kertas bertuliskan penolakan terhadap revisi KUHP yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang UU. Di TKP kita temukan ada belasan kertas yang bertulisan protes penolakan terhadap RUU KUHP yang baru saja disahkan, ucap Listio. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, begitulah tadi saya sedikit membacakan berita dari situs web yang mana saya mendapatkan berita itu dari CNN Indonesia, saudara. Yang mana ketika kita banyak orang-orang yang mengatasnamakan Islam, lalu oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Islam lalu tercaplah sebagai teroris, ini bukan Islam yang sesungguhnya, saudara. Karena terkhusus Islam di Indonesia, terkhusus ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mufakat tidak membolehkan jihad bom bunuh diri seperti itu. Ulama-ulama telah mufakat tidak dibolehkan, saudara. Masa ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah telah berfatwa malah ada yang seperti itu? Apakah itu dari Islam ahlu sunnah wal jamaah? Tentu bukan, saudara. Orang-orang seperti itu, manusia seperti itu adalah oknum-oknum yang ingin memasuki Islam secara halus, yang ingin menjelek-jelekan Islam dengan secara halus. Mereka memakai atribut-atribut Islam agar apa? Untuk menjatuhkan Islam secara halus agar Islam tercap bahwasanya Islam adalah teroris dan sarang pengeboman, saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang bom bunuh diri mencelakakan diri sendiri
bahkan banyak mencelakakan orang lain yang tidak berdosa. Apakah itu yang dinamakan jihad fisabilillah? Bukan, saudara. Bukan jihad itu. Malah orang-orang yang pada laknat, orang-orang yang mencelakakan dirinya, mencelakakan orang-orang yang tidak berdosa, malah dianggap jihad. Lalu yang lebih aneh malah mengatasnamakan Islam. Astagfirullahaladzim. Ini bukan orang-orang Islam, jangan-jangan, saudara. Karena kalau Islam sesungguhnya, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan seperti itu. Karena dia mengikuti para ulama-ulama sepuh yang telah mufakat tidak membolehkan, tidak menghalalkan jihad, bom bunuh diri, mencelakakan diri sendiri, dan juga mencelakakan orang-orang yang tidak berdosa, saudara. Ini kan kacau orang-orang pola pikir yang seperti itu. Itu mah bukan mati syahid, saudara. Tapi orang-orang yang bom bunuh diri seperti di Astana Anyar tersebut, yang di kota Bandung, itu bukan yang mati syahid, malah mati sangit, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kali ini akan saya tutup, saya akan memberikan contoh sedikit saja tentang jihad fisabilillah yang benar-benar menurut Islam dan juga menurut para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam jihad juga ada tata caranya, tidak sembarangan, saudara. Tentang membela agama, tentang membela bangsa, negara, seperti itu. Yang pertama, contoh jihad fisabilillah. Ketika Anda mempunyai orang tua, ibu ataupun bapak, lalu kita sebagai anak, kita melihat orang tua kita ini dilecehkan oleh seseorang, bahkan diperlakukan tidak baik, bahkan terkena sentuhan fisik. Nah, disitulah kita sebagai anak membela kehormatan orang tua, lalu terjadilah kita tuh bentrok, bahkan naudzubillah kita ini sampai meninggal dunia gara-gara membela orang tua. Kita meninggal lah. Di situ kita tercap dalam manusia orang-orang yang jihad fisabilillah, saudara, membela orang tuanya. Yang kedua, orang contoh seperti para santri, para murid, yang mana beliau-beliau ini mempunyai sosok seorang pembimbing, mempunyai sosok seorang guru, yang mana guru ini adanya orang yang ingin mencelakai gurunya, bahkan ingin mengancam nyawa gurunya, bahkan melecehkan gurunya. Disitulah peran murid membela gurunya. Ketika si murid ini membela gurunya, terjadilah bentrok kepada orang yang mencelakai gurunya. Si murid ini bentrok dengan orang yang mau mencelakai gurunya. Lalu si murid ini meninggal dunia gara-gara membela gurunya dari ancaman orang lain. Lalu si murid ini mati, bercucuran darah, meninggal di tangan orang yang jolim karena ingin menjolimi gurunya. Si murid tersebut ini akan termasuk orang-orang yang jihad fisabilillah, yang mana jaminannya adalah surganya Allah, saudara. Lalu yang ketiga, ketika ingin tercap dalam kategori jihad fisabilillah, ketika kita, Anda dan yang lainnya mempunyai istri atau pasangan hidup, ketika Anda bersama istri Anda, apakah ketika sedang jalan atau apapun, istri Anda ini dilecehkan orang, bahkan dipegang secara tidak pantas, kita sebagai suami membela kehormatan rumah tangga kita, membela istri kita mati-matian, bahkan kita sampai terjadi bentrok dengan orang yang melecehkan istri kita, lalu kita terbunuh atau mati, meninggal melawan orang-orang jolim itu karena kita membela harga martabat istri kita. Lalu kita meninggal lantaran gara-gara kita membela istri kita, kehormatan istri kita, bahkan sampai meninggal dunia. Kita dibunuh oleh orang yang jolim. Terus kita mati dalam keadaan membela istri kita. Maka orang-orang tersebut akan tercap orang yang jihad fisabilillah, saudara. Subhanallah. Seperti itulah sedikit saya ceritakan tentang orang-orang yang tercap jihad fisabilillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah,
kita jangan gampang terkecoh dengan orang-orang yang mengatasnamakan Islam, yang padahal orang-orang ini belum tentu Islam. Karena kalau Islam sejati, Islam yang sebenar-benarnya Islam, bukan hanya di KTP Islam, itu tidak akan ada yang mengajarkan, ulama mana yang mengajarkan bahwasanya bom bunuh diri, mencelakai diri sendiri, lalu mencelakai banyak orang-orang yang tidak berdosa menjadi dampaknya, itu diperbolehkan. Saya yakin itu tidak akan ada. Terkhusus di negara Indonesia kita ini masih tentram, tidak ada kejoliman atau apapun. Jadi tidak pantas ketika orang itu mengatasnamakan Islam lalu bercap dan berstatement bahwasanya berkata bom bunuh diri itu adalah karena tindakan kezoliman. Nauzubillah summa nauzubillah. Di negara kita ini masih damai. Di negara kita ini masih banyak para ulama-ulama yang sangat luar biasa, yang menentamkan, yang menjaga dan mencintai NKRI ini. Maka kita mufakat kepada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mana beliau mengatakan tidak dibolehkan dan tidak menghalalkan bahwasanya mencelakai orang lain, bahwasanya menghalalkan tragedi bom bunuh diri, itu tidak diperbolehkan, saudara. Hati-hati orang-orang yang mengatasnamakan Islam, bahkan terorisme, bahkan ngebom inilah, ngebom itulah, lalu bunuh diri. Itu hati-hati, bukan Islam, itu hanya oknum yang ingin menjatuhkan Islam dengan secara halus, secara tiba-tiba menusuk Islam dari belakang, biar banyak orang-orang yang lain menuduh bahwasanya Islam ini adalah tidak baik, Islam adalah negara penghancur. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ikutin para nasihat-nasihat ulama, ikutin para fatwa-fatwa ulama, yang mana insya Allah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak akan pernah mengajarkan kebencian, akan tetapi mengajarkan kecintaan. Adapun adanya kritik-kritik ataupun saran, itu pasti dengan kritik, dengan saran yang baik, tidak akan pernah mengajarkan bahwasanya bunuh diri lah, tidak akan ada pernah mengajarkan bahwasanya mencelakai orang-orang lain yang tidak berdosa, itu tidak akan pernah mungkin, saudara. Maka dari itu ikutin ulama-ulama yang lurus, ikutin fatwa-fatwa yang lurus, yang mana itu adalah dari para alim ulama, dari para habaib, dari para kiai, yang mana para ulama-ulama tersebut adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, saudara. Semoga terkait tragedi bom bunuh diri ini kita bisa lebih bijak, kita bisa lebih apik dalam menyikapinya. Kalau ada orang-orang yang bom bunuh diri itu bukan dari Islam, saudara, mungkin bisa termasuk orang-orang yang mengebom bunuh diri ini adalah orang-orang yang mau menjatuhkan Islam secara halus, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila mana apa yang saya sampaikan salah, yakinlah itu semata-mata hanya kebodohan saya. Bila mana apa yang saya sampaikan benar, yakinlah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.